Abdullah alim di kantun, alim di kantun patebi. Lamun jauh keseng aja mun cangkangan, hesenengan. Lamun jauh hese nyusul mun paanggang hesenengan, mun paanggang hesenengan. Awal mula berdirinya sanggar itu, ini pertama waktu saya di tahun 2018 itu ada Kira Budaya. Saya menemukan ini nih, ada 6 anak berpotensi, karena saya melihat di kecamatan saya itu kan berbudaya dan bahasa Sunda. 6 anak itu punya potensi, hanya saja belum ada wadah. Jadi mereka itu menari hanya sekedar ada event baru latihan nari. Saya ingin mematahkan kebiasaan buruk di Kecamatan Bantar Kaung. Saya ingin menjadikan bahwa tari itu sebagai bagian dari hidup mereka. Seperti contoh, jadi meskipun tidak ada pementasan, latihan mah tetap. Yang satu pembentukan tubuh agar menjadi penari yang baik. Yang kedua mengenalkan teori-teori tentang tari. Yang ketiga juga kan ini sebagai bentuk potensi, mengembangkan potensi seperti itu. Tari, kemudian merambah ke divisi musik. Waktu itu ada 5 orang grup band, namanya band Binenrang. Kemajuannya cukup pesat, bagus. Karena kembali lagi, karena kita melestarikan budaya Sunda, itu band lagu-lagunya ngambil lagu-lagu Sunda. Binenrang itu, ini unik loh. Binenrang tidak ada alumni. Binenrang tidak ada alumni. Kenapa? Karena gini, ketika kita keluar dari Binenrang, contoh kan siswa Binenrang itu anak SMA. Siswa Binenrang anak SMA ya. Jadi ada 2 jalan, ada 2 pintu, dimana mau ke dunia kerja atau mahasiswa. Nanti di situ juga ada pembentukan komunitas tenaga kerja Binenrang dan keluarga mahasiswa Binenrang. Nah, di situ juga saya nanti akan mendidik mereka bagaimana menjadi seorang pekerja, bagaimana mengenalkan intinya dunia kerja, kemudian sharing-sharing informasi lowongan kerja. Begitupun di mahasiswa juga sama, ada kita sharing tentang beasiswa
kita sharing tentang diskusi-diskusi permasalahan yang ada di lingkungan. Hemat saya, mahasiswa itu ya bisa mengamalkan Tridharma perguruan tinggi itu. Sederhananya seperti itu. Yang saya harapkan nanti itu mahasiswa itu prestasi bagi mereka, prestasi di mahasiswa nanti memunculkan kualitas-kualitas mahasiswa yang benar-benar asli didikan Sanggar Seni Jipang Binendrang. Jadi kalau kembali lagi ke Sanggar sendiri, ya pastinya untuk kedepannya saya ingin menjadikan Sanggar yang maju. Kita punya gedung sendiri, punya alat sendiri. Ini cukup unik juga. Selama saya 4 tahun berdiri di sini, tidak pernah saya meminta uang sepeser pun kepada anak-anak untuk biaya misal saya latihan. Ataupun bahkan uang kas pun saya tidak berani loh menarik uang kas. Yang saya berani itu pertama ketika ada keluarga salah satu anggota, misal ibunya si A atau bapaknya si B itu sakit, barulah kita iuran. Itu adalah solidaritas kami sebagai Sanggar Seni Jipang Binendrang. Untuk lisensi sendiri apakah udah dapat persetujuan atau surat resmi lah dari Dinas Pendidikan atau Kebudayaan setempat? Kalau untuk lisensi, alhamdulillah sudah ada piagam pengesahan. Tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2018 kita sudah disahkan dari Dinas Kebudayaan. Kemudian untuk SK Notaris belum. Kemarin Pak Wijan selaku Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan Brebes itu meminta saya untuk segera di SK Notariskan. Tentunya kedepannya kan kalau seandainya sudah ada SK Notaris, apa-apa ibaratnya udah kuat lah secara hukum. Dari saya sendiri, Sanggar Seni Binendrang itu sebenarnya simple ya. Saya ingin cuma mengenalkan dulu, mengenalkan sanggar. Kalau untuk lintasnya itu, memang ini unik ya. Saya pernah ikut Pasanggiri, Suling Sunda. Mereka yang di Jawa Barat tidak tahu, bahkan masih jarang yang tahu bahwa di Brebes itu ada orang Sunda. Saya di sini Sanggar Binendrang itu ingin memberikan suatu kesan-kesan menarik bagi para seniman-seniman Sunda yang di Jawa Barat, dan tentunya juga untuk eksistensi kita sendiri, khususnya wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Brebes, bahwa seni Sunda di sini juga maju. Saya harap kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah juga untuk ikut aktif dalam mendukung kami melestarikan
budaya kami, budaya Sunda di Jawa Tengah, terkhusus di Kabupaten Brebes. Semoga ini harapan saya juga, semoga budaya Sunda kembali aktif lagi di sekolah dasar maupun sekolah menengah. Karena sejak tahun 2014 kita kehilangan bahasa kita sendiri dalam mata pelajaran bahasa Sunda sudah hilang. Nah, saya berharap semuanya nanti dari Sanggar itu hanya bisa memberikan pendidikan di luar sekolah. Tapi insya Allah kita memberikan pendidikan yang setidaknya berkompeten lah. Karena kita belajar banyak dari para sesepuh juga, banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang di Bandung juga, banyak berdiskusi juga. Intinya kalau dari kami itu ya kalau mau bergabung ya monggo gratis, tidak ada biaya sepeser pun. Kita tidak meminta, bahkan kalaupun ada anak yang berpotensi, kita akan menarik dengan sendirinya. Eman-eman kalau misal dia punya potensi nari, potensi musik, kalau nggak diasah, kalau nggak dipegang sama kita, siapa lagi yang membawa bakat itu, meningkatkan bakat-bakat mereka. Monggo bapak-bapak terkhusus wilayah Bantar Kawung, Salem, Ketanggungan juga, bila mana pingin bergabung sama kita hari latihan itu setiap minggu, tepatnya di Balai Desa Jipang. Tresna mekar ieu di dago pakar tuker paheun janji bakal sauyuna tepung rempuk jajantung rejeng jajantung awal jadi hiji ngeruntuy lir buah kau ricit namanu jeung seor nangis bait asih kahariri oyakna dahang musikeun rema panangan silih cepeng pang apa aenda dago paka geus nganteur ka pangantena dago paka langgeng nyantena ingetan cek beja cenah cek beja dago paka ngarekan cek beja cenah cek beja dago paka ganti ngaran kuring wakca ngajak arek balaka sugan angin wasaeun nepikeun sora pangbejakeun kaguhan basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat umbaran
Mekar ieu di dago pakan tuker pahet janji bakal sayunan tepung rempung jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngantuin buang kau icit namanu jeung seonangi belit asih oyakna dahan musik kerema parana